Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kami dari PGC mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan ilmunya kepada kita. Jadi perlu kita ketahui dan sahabat-sahabat pena generasi cendikia ya, tahu bahwa yayasan ini berdiri untuk meningkatkan kemampuan literasi. Ya, salah satunya dengan membaca. Dan kita sekarang masuk ke era digital. Tentunya kita bisa memanfaatkan program-program format podcast seperti ini supaya cakupan penyebaran wawasan keilmuannya bisa lebih cepat, Ustaz. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya saya dan sahabat pena cendikia ini juga perlu mengenal ya sama Ustadz sebagai pembedah buku ini. Nanti juga kita akan berkenalan dengan penulisnya tadi. Kalau boleh tahu Ustadz, mungkin perlu dikenalkan kira-kira aktivitas Ustadz hari-hari ini apa gitu. Saya sekarang usia 65 tahun. Ya, tapi kayak masih muda tuh. Alhamdulillah. Jadi kemarin saya masih bisa ikut bantu-bantu pekerjaan di tenaga ahli di DPR. Oh gitu. Untuk beberapa periode gitu. Sekarang masih Tat? Sudah lewat batas waktunya. Oh, periodenya udah lewat. Ya. Tidak boleh lagi. Iya. Jadi sekarang banyak di rumah. Oh gitu. Ya. Sambil merenung dan diantaranya membacalah yang saya. Jadi justru sebenarnya waktu membaca jadi lebih banyak Tat ya? Lebih banyak lagi, alhamdulillah lebih banyak lagi. Dan yang ini adalah buku ini ya, Mujizat Huruf Al-Quran, Tafsir Al-Quran dari Dr. Saiful Islam. Yang menarik karena sebelumnya pernah saya baca bukunya Said Qutb misalnya, bahwa Al-Quran itu punya metode penggambaran yang bagus dalam memberikan pemahaman dengan metode-metode penggambaran yang sedemikian rupa. Artinya Al-Quran memang ada sisi-sisi yang perlu diungkap lebih jauh lagi. Dan kemudian di suatu saat tahun 90-an mungkin dengan Ustadz Syekh kita Dr. Salim Segap pernah memberikan materi tentang Al-Quran. Yang saya terkesan itu adalah Al-Quran huwal hablul matin la tanqadi ajaibuhu. Al-Quran itu adalah tali yang kuat yang tidak akan pernah habis keajaiban-keajaibannya. Luar biasa. Ya begitu. Suatu saat saya pernah melihat ada buku bagus, saya beli aja dulu, baru bagus itu masih mungkin masih sibuk gitu, saya beli aja dulu, simpan. Kemarin ketemu lagi buku itu dan saya coba baca lagi. Baik, alhamdulillah qadarullah Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi emang ini juga belakangan kegiatan PGC ini disupport, salah satunya untuk podcast ini. Kita juga mesti berterima kasih kepada Klinik Training Medica yang sudah memberikan fasilitas infrastruktur. Jadi kita nggak mulai dari nol lagi. Iya, alhamdulillah. Dan juga ada yang lain juga HNI dan Latansa ya yang support kita. Iya. Terima kasih kepada para sponsor sehingga kita bisa melaksanakan itu. Temu Tat ya. Ustadz, berikutnya sebelum kita masuk ke bedah buku kita, yang kedua tak kalah pentingnya juga kita mesti mengenal ya sama penulis yang mengarang buku ini, yaitu Dr. Saiful Islam Mubarok. Ustadz mengenalnya gimana? Saya mengenal beliau ya sesama-sama aktivis dakwah ya. Saya pernah sering dengar
suka kan dia pun punya yayasan Makdis ya, Majelis Al-Quran dan Hadis itu di Bandung. Dan dulu kita suka sering mengadakan Qiyamul Lail berjamaah. Beliau termasuk salah satu imam favorit karena suaranya yang lembut, bacaan yang bagus. Memang secara intensif saya bertemunya ketika masa partai aja. Karena beliau juga pernah jadi anggota dewan, anggota dewan di Jawa Barat. Beliau ini ya kakaknya beliau sama-sama anggota dewan ketika saya periode saya tahun 2004-2009. Gitu. Ustadz Jalaluddin Asyatibi. Beliau ini kelahiran Cianjur, orang Jawa Barat ya? Sunda ya? Sunda ya? Sunda. Dan memang latar belakangnya sebagai Ustadz Jalal juga banyak berkecimpung di pesantren, keluarga pesantren beliau itu. Memang tradisi keluarga pesantren tapi. Iya. Keluarga pesantren dan sampai kemudian beliau dapat kesempatan kuliah di Al-Azhar. Oh, di Mesir. Ya, Kairo. Kemudian itu sampai tahun 1987. Iya. Pulang ke Indonesia, aktif kegiatan dakwah dalam ini. Kemudian 2005 atau berapa 2002 ada ikut lagi kuliah beliau. Oh gitu. Di IAIN Sunan Gunung Jati. S2 dan S3. Jadi S1-nya itu justru di Al-Azhar. Al-Azhar, Kairo. Ya. Kairo ya. Ya saya dengar juga untuk Al-Azhar kan justru ada fakultas khusus ya untuk membaca Al-Quran ya. Ada iya. Jadi sebegitu intens dan luasnya dari membacanya aja itu udah jadi fakultas ya. Iya karena memang kan ada, kita kenal dalam qiraah itu ada qiraah sab'ah atau qiraah asyari, qiraah 10, qiraah 7 dan qiraah 10. Yang paling populer qiraah 7 ya, qiraah sab'ah. Nampaknya beliau terinspirasi itu. Karena beliau juga sebelum di Al-Azhar itu setahun ada Ma'had Quran di Kairo. Iya. Jadi sambil memperdalam bahasa mungkin terus ikut juga di situ. Saya tuh kenal istilah qiraah sab'ah itu ketika membaca novel ayat-ayat cinta. Iya. Dalam novel itu Fahri tokohnya itu bertalaki kepada Ustadz Usman. Jadi qiraah sab'ah. Iya. Tapi ternyata juga sampai 10 ya. Iya. Jenis qiraahnya ya. Iya. Luar biasa men. Iya. Ustadz, sekarang kita mulai masuk ke bukunya Tat. Iya. Kalau baca dari judulnya aja Tat, saya sebagai orang awam itu muncul takjub, timbul pertanyaan-pertanyaan. Karena bagi saya terus terang judulnya menarik. Iya. Jadi mukjizat huruf Al-Quran dan tafsir qiraati. Jadi sebetulnya kalau lihat nih kebahasan ada 2 tema. Pertama tema huruf mukjizatnya, huruf Al-Quran sebagai mukjizat, dan tafsir qiraatinya. Nah, saya yang orang awam jadi nggak punya basic pesantren, nggak punya basic bahasa Arab, dulu pernah belajar sebentar banget. Ya baru itu. Nah kemudian mendengar ini kok bisa huruf itu memiliki mukjizat. Kita orang awam itu baru dengar mukjizat oh Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nah ini ternyata huruf dalam Al-Quran itu juga memiliki mukjizat. Sebetulnya apa Tat? Yang perlu dijelaskan ini? Baik,
Ustadz Saiful Islam ini menulis buku ini cukup tebal ya, 460 halaman. Saya baca juga lumayan. Jadi mungkin ini juga tidak mungkin satu kaligus kita bongkar ya. Sebagian dulu. Memang menarik, ini terkait dengan esensi Al-Quran itu sendiri sebagai wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW berbahasa Arab. Hanya ternyata bahasa Arab yang dibawa oleh wahyu itu memang memiliki karakteristik yang lain. Dengan kultur bahasa Arab yang pasaran. Dengan bahasa Arab saat itu yang pasaran sampai hari ini juga. Mungkin bahasa Arab hari ini terbantu eksistensinya, keasliannya, fushahnya itu karena Al-Quran. Kalau gitu. Sudah tidak itu sudah banyak perubahan karena banyak apakah modifikasi, ada penyesuaian dengan dunia modern misalnya. Jadi kultur bahasa Arab pasaran ini terjaga berkat bahasa Arab Al-Quran. Barat Al-Quran. Jadi harus pahamnya bahasa Arab Al-Quran. Ya, ada dua, karena, bahasa Arab Al-Quran dan pasarannya tadi. Pasaran beda sama sekali. Mengapa? Karena wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah ini ya dalam bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca hadis misalnya, atau membaca buku-buku yang Arab yang lain kan bisa sangat berlainan. Betul. Kalau di dalam Al-Quran kita harus membaca dengan tartil. Tartil itu terkait dengan tajwidnya. Dan kadang ya Tat ya, koreksi Tat, kita justru lebih mudah menghafal Al-Qur'annya ketimbang hadisnya Tat ya. Karena struktur bahasa sendiri Tat. Iya, bahasa aja. Al-Qur'an ya. Bahasa dan dan langgamnya itu membawa membawa irama tersendiri, membawa nada-nada tersendiri yang sedang kita lupa kan. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, di dalam tulisan-tulisan yang di dalam mushaf misalnya, ada yang ketika kita bacakan, kita suarakan, ada yang tidak tertulis kan. Misalnya ikhfa kan, fal yang duril insanu kan, kalau tulisannya kan ya duri kan. Jadi saya membahasakannya ada unsur-unsur yang nampak dan unsur-unsur yang tidak nampak. Iya. Jadi apa yang tertulis dalam mushaf belum tentu disuarakan. Apa yang disuarakan belum tentu ada di dalam Al-Quran. Dalam mushaf. Mushafnya. Dalam mushafnya. Kayak yang aku nil itu ya. Iya. Nunnya nggak ada, tapi dibaca nil gitu. Iya, itu kan terkait dengan disebutnya dengan imla'nya gitu. Imla'nya. Iya. Jadi yang turun itu memang sudah sedemikian given dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan atau taufiki ya, dengan bahasa ini katanya adalah taufiki, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun itu. Baik suara ataupun tulisannya. Karena kita lihat tulisan-tulisan bahasa Arab Al-Quran dengan ini agak berbeda. Seperti Siratal Mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal Mustaqim. Siratal itu ditulisnya kan memang perlu ada ini. Ada disebutkan papan tulis itu ya. Siratal itu kan Siratal ro-nya kan dua harkat. Dua harkat kan. Nah, ditulisnya kalau yang biasa siratal pakai alif. Iya. Tapi itu di dalam Al-Quran itu hanya siroto aja, tapi alifnya alif kecil di atas. Oh iya. Mungkin perlu di ini kan ya. Ada yang ini nih, yang enak. Silakan Tat.
Atau ini biar lebih ini lagi. Tulisan pertama kan begini, yang aslinya itu. Tidak. Katakan mushaf pertama ya. Mushaf lama itu. Awal-awalnya kan tidak berharokat. Tidak berharokat. Gundul. Iya, gundul gitu. Ya. Tapi kan berdasarkan kesepakatan dengan para ulama tadi ya. Tulisannya Usmani, Khot Usmani. Artinya disepakati itu. Ya. Nah, tapi tulisan itu memang yang masyhur cuma Khot Usmani, Rasam Usmani. Nah, ketika ini turun, bacaannya kan dengan tajwidnya dan ilmu tajwidnya yang sudah menghasilkan itu. Dan kemudian tata kelolanya, struktur bahasanya juga akhirnya juga menghasilkan apa disebut dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, dari situ dia dari yang seperti ini aja sudah bisa menghasilkan 3 cabang ilmu tajwid, ilmu sorof, ilmu nahwu kan. Yang sedemikian rupa membuat yang kemudian kita menjadi belajar dari situ untuk memahami Al-Quran. Oh iya. Nah ternyata ketika Rasulullah membacakan ini, kenapa ada huruf-huruf itu? Jadi ketika Rasulullah mungkin waktu masih di Mekah masih terbatas oleh lingkungan Mekah aja ya. Ya. Tapi begitu sudah hijrah ke Madinah, nah sudah mulai banyak berinteraksi dengan suku-suku di luar Quraisy, ya di luar Quraisy dan suku yang lainnya lagi kan banyak. Sehingga kemudian Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, oleh yang lain-lain, oleh oleh Umar bin Khattab misalnya. Dan ini termasuk periwayat-periwayat yang langsung talaki kepada Rasulullah tentang bacaan Al-Quran. Jadi Ubay bin Ka'ab misalnya pernah melihat ada orang datang ke masjid terus sholat, bacaannya kok lain bacaannya gitu. Datang lagi yang lain, datang sholat, bacaannya lain lagi gitu. Kaget juga itu. Akhirnya 2 orang ini sebelum diputuskan segala itu bukan dibawa kepada Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah, coba bacakan apa bacaannya. Si A sudah selesai, kamu bacaan. Kedua orang kedua bacakan terus. Kata Rasulullah betul. Dibenarkan. Ya, benarkan. Sampai Ubay bin Khattab, kok ada yang lain. Sampai ada Ubay bin Khattab dalam hatinya itu sampai ada perasaan, kok saya seperti disuatukan gitu oleh Rasulullah. Rasulullah tahu langsung ditempuk oleh Rasulullah. Dan kemudian dadanya dipegang sehingga dadanya ditenang gitu. Sesungguhnya aku didatangi oleh Jibril suruh membaca Al-Quran, kemudian satu huruf kata Rasulullah karena sudah banyak berinteraksi dengan yang lain-lain dan suku-suku yang lain agar dia mudah orang-orang suku-suku yang lain bisa menerima, bacakan dengan langgam lain dengan lafaz yang lain gitu ya. Dibacakan, minta lagi, Rasulullah minta lagi sampai 7 kali. 7 kali. Iya. Oh itu dasarnya dari awal. Jadi sebutan itulah huruf-huruf. Malaikat Jibril pun seperti itu tadi ya. Sabatul Ahraf disebutnya itu dalam hadisnya itu disebutnya Sabatul Ahraf. 7 huruf. Tapi huruf di situ ada bukan huruf per huruf. huruf Tapi emang huruf hijaiyah, kayak langgam atau logat gitu tadi ya. Langgam atau logat sesuai dengan suku-suku yang ada. Ya, suku-suku yang ada. Karena dialeknya kan masing-masing berbeda. Kita kalau kita yang kenal cuman bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Iya. Nah, saya pernah lihat di YouTube itu ada bacaan-bacaan yang memang menarik gitu. Orang kita yang hafaz kalau di kita ini ini jalur Asim. Asim namanya itu. Rasam Asim qiraat Asim. Yang di Indonesia. Asia itu banyaknya qiraat Asim.
jalur itu. Tapi jalur itu tetap kepada para sahabat dan kepada Rasulullah juga hasilnya gitu. Kayak waduhe, walai ijazahye. Ya itu. Nah kalau misalnya imam tiba-tiba seperti itu, ini disangkain mengada-ngada Tat ya? Iya. Padahal itu ada. Kalau di kampung mungkin dimarahin. Kalau yang belum mengerti mungkin dimarahin itu. Iya. Tapi ya itulah ternyata ada hikmahnya. Ya Allah. Tadi saya ingin kembali ke ini. Umar bin Khattab juga sama, hampir begitu. Kalau Umar bin Khattab kan begitu melihat mendengar bacaan yang beda itu. Beda. Reaktif. Oh gitu. Tapi nggak sampai mukul juga. Tapi benar reaktif ya. Oh ini langsung Rasulullah juga. Seakan-akan lancang, kurang ajar, ada mau berubah Tat ya. Iya. Dan akhirnya juga ternyata memang dari situ memudahkan pemahaman, memudahkan membaca, memudahkan pemahaman sesuai kondisinya, dan memudahkan untuk aplikasi yang Al-Quran itu sesuai kultur di masing-masing wilayah. Gitu, iya. Jadi memudahkan membaca, memudahkan pemahaman, dan memudahkan untuk aplikasinya. Ya. Nah, antum bisa bayangkan kan masing-masing punya pemahaman, punya ini mana. Betul, kalau punya tradisi kultur yang beda-beda Tat. Iya. Iya. Jadi harus ada apa namanya? Apa nggak terganggu nih? Itu ya Tat. Apa ya? Kalau ini Tat, bisa gak Tat dikasih contoh-contoh gitu mukjizat ayat atau hurufnya itu yang disampaikan di buku ini, contoh mukjizatnya, cara literasi atau kebahasaannya. Iya. Ini yang menarik. Yang jadi ini premnya ya dari Ustadz Saiful Islam ini, Al-Quran itu kan namanya itu Al-Quran pertama, kedua Alkitab, ketiga Furqan, Az-Zikr, versi buku ini ya? Enggak, Az-Zikr, Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun kan itu. Oh iya. Nah, terus yang keempat Al-Furqan. Jadi yang menarik itu kalau Al-Quran, inna hadal Quran. Oh iya. Inna hadal Quran. Ini adalah Quran. Ini itu kan hada itu kan untuk isyarah untuk yang dekat. Tapi ketika bicara Alkitab, dzalikal kitabu, isyarah untuk yang jauh. Oh. Ya kan? Iya. Nah, apa ini? Maknanya gitu. Jadi ya hadzal Quran karena memang langsung terdengar kan. Oh gitu ya. Suara jadi, itu terdengar langsung. Karena auditori ya, jadi dekat ya Tata. Rasulullah mendapat wahyu pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai didekap itu oleh Jibril alaihissalam itu kan Iqra-nya itu kan, nah dibacanya itu kan. Oh gitu Tata. Terdengar. Tapi begitu ditulis, nah, lain lagi nih ceritanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di ayat yang lain ada tilkal ayatul kitab. Atau ayat yang seperti itu kan, tilka juga sama. Kalau dzalika itu untuk yang muzakkar Alkitab, kalau tilka ayatu muannas, tapi juga tetap tilka itu kan jauh juga. Itu jauh, menunjukkan benda jauh. Ayat itu benda jauh. Kenapa? Karena ini terkadang dengan yang menariknya itu memang kalau Alkitab itu bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusum, dalam surat Al-Imran ayat 79. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran, mempelajari Alkitab, dan kamu mengajarkan Alkitab. Mengajarkannya. Kan ada aktivitas. Alkitab itu bisa dipahami setelah ada aktivitas apa? Tadarus. Ada aktivitas mengilmui.
Tanpa apa kegiatan itu, maka mustahil kita juga untuk memahami artinya itu. Artinya Al-Quran, artinya Alkitab. Wa yu'allimul kitab. Mengajarkan. Iya. Di surat Jumat ya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatuhu wa yu'allimul kitab kan gitu. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab kama qala. Jadi kalau kita lihat dekat antara Alkitab itu selalu berdekatan dengan alima ya'lamu. Pengilmuan. Kalau Alkitab yang ditulis tadi si tulis menulis tadi ya. Tulis menulis itu ada keilmuan di situ. Walaupun membaca juga itu langkah awal membuka cakrawala pengetahuan. Cakrawala ilmu ya. Pengetahuan. Tidak mungkin punya ilmu kalau tidak membaca dan tidak mengilmuinya, menelaahnya. Menelaah dan mempelajari. Tadrusun bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun, menderas mempelajari, mendalami. Artinya Alkitab itu kandungannya hanya bisa melalui proses itu. Begitu. Kalau Al-Quran bisa dengan pendengaran. Alkitab itu ada wahyu yang didengarkan kalau Alkitab itu. Al-Quran itu adalah wahyu yang terdengar. Jadi sebetulnya ekstrimnya orang yang buta huruf pun itu bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Betul itu. Anak kecil yang kita bacakan terus-terusan kepada dia bisa mengikuti bacaan. Tanpa dia harus sudah pandai menulis. Sedangkan Alkitab itu dia syaratnya, prerequisite-nya harus bisa tulis menulis. Di situ letak bedanya. Ada aktivitas kegiatan keilmuan. Akalnya di situ kan, di proses. Begitu. Dan menarik memang tambahan dari persepsi saya. Jadi seandainya saja pohon-pohon ini jadikan kolam penanya untuk menulis kalimat dan air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Maka kering ditambah lagi habis kan. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu ya. Kalau surat Luqman itu, jadi kalau itu ditambahkan 7 lautan lagi juga masih kurang. Masih kurang gitu. Ilmu Allah itu, ilmu Allah. Al-Quran itu ya akan seperti itu. Ilmunya itu akan seperti itu. Jadi apa yang tertulis ya memang begitulah. Itu keajaibannya, itulah mukjizat. Salah satu mukjizat. Al-Quran seperti itu. Al-Quran, Alkitab. Jadi Al-Quran interaksi dengan pendengaran kita. Alkitab mulai berinteraksi dengan akal hati kita. Keilmuan. Nah, kemudian az-zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna laha fidun. Nah, az-zikir itu dan zikir yang paling agung itu misalnya dengan Al-Quran. Interaksi Al-Quran yang paling agung. Iya, zikir paling agung. Zikir paling agung. Wala dzikrullahi akbar. Kan ketika aqimus shalah. Wala dzikrullahi akbar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu kan? Iya. Wala dzikrullahi akbar. Nah, itu kan perintahnya sangat jelas sekali itu. Dengan salat yang di dalamnya ada zikir, dan zikir yang paling agung kita dengar zikir Asmaul Husna itu ya. Asmaul Husna dengan Alkitab. Dengan bacaan Alkitab. Nah, dari antara zikir-zikir itu yang paling agung, yang paling utama adalah Al-Quran. Iya, Al-Quran. Jadi itu interaksinya sudah mulai lebih dalam lagi kan. Kalau keilmuan bisa jadilah akal ya. Tapi kalau udah zikir itu hati. Ya kan? Jadi mulai tuh Alkitab ada mulai berinteraksi dengan kita melalui pendengaran. Kemudian akal, kemudian dituliskan mulai dengan keilmuan dan zikir mulai dengan hati. Lebih dalam lagi itu.
ya kan? Iya, iya. Akal, pendengaran, akal, hati terlibat secara zikir. Dia tiga unsur apa namanya? Bukan tiga unsur. Masuk dalam tubuh pintu masuk kita ya. Dia lewat akal, lewat pendengaran dan lewat hati. Lebih dasar lagi. Yang ketiga Al-Furqan. Oh, ada lagi Tat? Nama Alkitab, Al-Quran itu ya? Al-Quran, Alkitab, Al-Zikr, Al-Furqan. Surat Al-Furqan ada ya. Nah ini apa Tat? Di aspek apanya ini Tat? Nah ini implementasi di lapangan. Bagaimana kita bisa membedakan antara yang benar dan baik? Kalau hanya di Cita teori saja. Teori di kamar saja. Tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Itu Al-Furqan. Itu Al-Furqan. Jadi nama Al-Quran yang lengkap itu ada konsekuensinya Tat ya. Ada konsekuensinya. Kita ini baru tahu pemirsa ya bahwa selama ini sebutan-sebutan itu tidak ada makna, tidak ada konsekuensi. Tetapi ternyata penjelasan Ustadz Wahyudin ini luar biasa. Bukan ini dari beliau ya. Yang saya dapat, saya juga subhanallah gitu, masya Allah. Jadi demikian lebih lengkapnya detail gitu. Ya. Lengkapnya kita ketika mau belajar tentang Al-Quran, mengilmu Al-Quran ya sedemikian rupa. Jadi Alkitab, Al-Quran, Alkitab, Al-Zikr, Al-Furqan. Al-Furqan itu yang terrealisasikan di masyarakat. Yang itulah kemudian kita dapatkan dari hadis Siti Aisyah. Akhlak Rasulullah adalah hulukul Quran. Itu. Oh, di situ nyambungnya, relate-nya nih, kalau kata milenial, akhlak Rasulullah itu Al-Quran di situ karena Al-Quran sebagai furqan. Sebagai furqan. Itu di tengah masyarakat. Gitu. Betul. Kalau sudah terimplementasikan ke masyarakat, Al-Quran betul-betul jadi furqan. Kan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu lebih aspek pendidikannya lebih lengkap ya Tat ya? Oh, iya. Jadi ada dari akal, dari pendengaran, dari hati dan aplikatif. Jadi saya melihat ini premnya yang dimiliki oleh Saiful Akbar Islam. Apalagi ada Sab'atul Qiraah Sab'ah itu kan. Iya. Ternyata memang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad menghasilkan banyak kreasi dari sana gitu, peradaban. Iya. Misalnya tentang surat apa namanya tadi kita membahas apa namanya udah lewat tapi nggak apa-apa ya kita ke ini aja ya, ke Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammumu sa'idan thayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum wa la'allakum tashkurun. Ini ayat tentang apa ini? Apa Tat? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Perintah salat. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Itu tentang apa? Tentang wudu. Tentang wudu. Ya, perintah wudu kan, faghsilu. Oh iya. Faghsilu kan. Memang di sini kata wudunya enggak ada. Oh. Kata wudu enggak ada, tapi langsung perintahnya faghsilu wujuhakum bi aydikum, wajah kamu, tangan kamu, ilal marafiqi sampai ini wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, ada di sini. Ini ada yang membacakannya
dengan tadi huruf-huruf yang lain. Oh. Ada yang wa arjulakum, ada wa arjulikum. Arjulakum wa arjulikum. Iya. Bedanya? Ada yang membaca arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Di sini wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ini ada yang punya interpretasi arjulakum itu basuh, membasuh secara total. Tapi kalau wa arjulikum itu cukup dengan mengusap saja. Nah dari situ jadi ada yang membasuh itu menggunakan air yang sedikit, ya, mengusap tuh sedikit, membasuh kan lebih banyak tadi ya. Iya. Dan semua basah kan? Iya. Kalau tadi si bahasa Indonesia ya tadi ya. Iya. Kalau mengusap saja kan cuman ya yang sekedar aja sebenarnya. Iya, gitu. Ini kan menjadi cabang-cabang fikih pemahaman. Ada yang mengatakan harus dibasuh semuanya, ada cukup diusap saja kan, gitu. Dan itu pada prakteknya demikian ada. Atau ada aplikatifnya sebagai tayamum, diusap, Tat. Ya. Ke situ gak, Tat, arahnya? Kalau tayamum lain lagi. Ini lain lagi, tapi tetap ini masih wudu, Tat ya? Iya. Walaupun tidak ada. Kan kalimat yang disebutkan falam tajidu ma'ang fatayamamu so'idan toyiban. Iya. Iya, kan kalau tidak ada air ya usap pakai debu. Memang masih dalam satu ayat ini. Satu ayat, iya. Nah, beliau juga mengomentari ini dengan ini. Mohon maaf kalau saya mungkin agak kurang, tapi detailnya silakan dibaca lagi ya. Iya. Bukunya. Kemudian yang kedua lagi lamastumu. Lamastumu ini ada la-nya la panjang, ada yang harokat, dialek. Dua harokat. Iya, dua harkat ya. Karena lamastumu. Badal ya. Kemudian ada yang membacakan lamastumu satu harokat saja. Pendek, ya, pendek. Nah ternyata ini masing-masing punya arti juga. Karena secara wajan fiil ada ininya. Kalau lamastumu itu fa'ala. Jadi ini sulasi mujarod. Jadi wajan sulasi mujarodnya. Yang itu ada pemahaman interaksi yang lebih intens. Kalau lamas itu berarti bersentuhan lebih intens. Yang panjang artinya bersentuhan lebih intens. Lebih intens, lebih dalam. Lebih dalam. Ya. Artinya kalau hubungan suami istri berarti lebih dalam hubungannya. Tapi kalau yang ini lamastumu, la-nya pendek saja. Jadi fa'ala aja. Itu intensitasnya enggak panjang. Bersentuhan aja. Ya bersentuhan aja. Jadi ada yang nyenggol aja itu ya. Jadi yang membatalkan itu kalau sudah berinteraksi, ada yang berucap itu. Tapi ada juga yang berpaham bahwa asal bersentuhan aja sudah batal. Nah, itu kan kepada fikih juga. Fikih juga larinya kepada konsekuensinya fikih juga, ada fikih, kajian fikih. Ini menggambarkan ini dari akibat dari bacaan yang berbeda. Oh, iya. Nah, ini mestinya kan bisa digabung-gabungkan. Nah, faktanya hari-hari ini kan kita bisa melihat itu. Iya, kedua ini bisa kondisional. Kalau kondisinya memang lapang, ya lapang asal bersentuhan saja kita wudhu lagi. Iya. Tapi kondisi crowded begitu sudah tidak susah ini lagi untuk wudhu. Kalau wudhu kita wudhu lagi sholatnya tertinggal atau bagaimana gitu, ya sudah. Jadi gini nggak sih Tat, dengan tafsir qiraati ini akan menyebabkan kita beragam menentukan ijtihad kita ya? Iya, betul. Sehingga kita bisa memberikan, kalau ulama itu bisa memberikannya lebih fleksibel. Betul. Dan lebih fleksibel. Tidak menyalah-nyalahkan. Tidak kaku, tidak memaksakan. Tidak memaksakan dan tidak menyalah-nyalahkan. Gitu. Itu. Iya. Itu. Ada menarik lagi dari beliau ini. Apa tuh Tat? Yang menarik Tat? Apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau terjemah di sini kan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat bertambah ayat-ayatnya kepada mereka bertambah keimanannya, kuat imannya, ya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah kira-kira beliau kalau gitu saya ini ya sebentar ya, saya kutip juga sebenarnya. Yang berperan untuk menguatkan keimanan itu apanya? Ketika mendengar ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Jadi yang berperan apa itu? Pendengaran, Tat. Ayat-ayatnya yang itu. Oh gitu, Tat. Jadi ini terjemahan Ustaz Saiful Islam. Sesungguhnya mukminin itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka ayat-ayat itu menambah. Jadi ayat-ayat itu menambahkan keimanan, menambahkan kepada mereka keimanan. Jadi berbeda dengan terjemahan yang sudah berada di masyarakat. Dalam terjemahan kalimat zadatun imanan, menambahkan kepada mereka keimanan. Ketika kita memperhatikan formulasi kata dalam ayat zadathum imanan, maka akan ditemukan bahwa ayat-ayat itu aktif memberikan tambahan keimanan. Tapi itu harus kalau ya itu aktif, tapi kalau itu ayatnya sudah aktif, tapi kalau manusianya hatinya tidak aktif, ya percuma aja. Jadi mau bilang tafsir ini sesungguhnya ayatnya aktif akan bisa menambah keimanan. Tetapi dilalah orang Jawa belum tentu orangnya siap menerima itu tadi ya. Nah, maka orang beriman itu adalah yang harus siap hatinya menerima, berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia sudah terbuka dengan ayat Al-Quran, maka ketika dia mendengarkan ayat Quran, otomatis dia imannya akan bertambah. Jadi juga interfaksi kepada kita. Ibarat HP nih Tat ya. Sinyalnya udah kuat, tapi entah lobet, entah nggak ada paket, nggak connect Tat ya. Ya nggak connect, ya betul. Gitu. Oh betul, gitu Tat ya. Antum betul. Tinggal sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri. Jadi apapun frekuensi pesan yang Allah sampaikan kepada kita ketangkep tadi. Harus ditangkap kalau kita menamakan diri sebagai mukminin. Seharusnya tadi ya. Iya, kalau mukmin itu pasti harus siap saja. Karena ada orang udah dikasih tahu berulang-ulang nggak paham. Karena memang mungkin sebetulnya kalau diintrospeksi mereka belum siap membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka itunya untuk menerima. Jadi nggak connect ya. Iya betul. Sebetulnya Allah sudah connect ya, frekuensinya kuat. Kuat itu. Servernya. Dan orang mukmin itu mestinya begitu ini sudah langsung baca ayat Al-Quran langsung semua. Iya, jadi kebuka walaupun dengan kode yang minim pun bisa direspon dengan sebagaimana mestinya tadi ya. Tapi ada orang udah dijelas-jelasin tapi responnya juga nggak nangkap tadi ya. Iya. Tat sekali lagi Tat mungkin Tat. Kalau dilihat dari
postur struktur buku ini, ini terdiri dari 3 bagian. Kalau saya lihat, jadi ada tentang mukadimahnya, intro bagaimana mukjizat Al-Quran itu sendiri. Kemudian di bagian kedua, kalau tidak salah, saya lihat ada bagaimana tafsir surat Al-Fatihah, dan berikutnya bagian ketiga di surat Al-Baqarah. Nah ini artinya kan ada 114 surat. Jadi ini masih ada 2 ayatnya. Nah, 114 surat. Surat. Ya. Nah tapi Ustadz, apakah ada contoh lain gitu Tat? Misalnya di surat Al-Fatihah yang bisa kita pahami gitu. Tadi Ustadz bilang ada ilah dan rob itu Tat. Jadi cerita di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu saya membuat takjub gitu. Karena selama ini pembelajaran tentang ilah itu. Ini suka ada, apalagi dulu ada buku kuliah tauhidnya Bang Imad itu secara khusus membreakdown la ilaha illallah dan konsekuensinya gitu kan, dan itu mulai dari definisi ilah itu apa gitu. Kemudian juga kita juga dihubungkan ketika berbicara Allah, ya Allah sebagai ilah dan juga Allah sebagai Rob. Nah ketika Ustaz Saiful Islam ini breakdown tentang Robbul Alamin, apa bedanya antara Rob dengan ilah. Nah kalau beliau Robbul Alamin berarti Rob itu untuk seluruh interaksi Rob dengan seluruh alamnya gitu. Seluruh alam. Makhluk ciptaan Allah, seluruh alam semesta. Seluruh alam ciptaan Allah. Rob ya. Mau mengakui atau tidak mengakui, dia tetap Allah sebagai Rob. Nah, tapi kalau terkait dengan ilah ini betul-betul terkait dengan sikap manusia. Ilah korelasinya selalu interaksinya dengan Rob, dengan manusia. Berinteraksi. Atau sikap manusia lah, terkait dengan betul-betul sikap manusia, karena manusia kan juga ada ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau tidak melihat bagaimana mereka dia mengilahkan hawa nafsunya. Baik. Hawa nafsu kok bisa jadi Tuhan gitu. Ilah. Ini karena tadi sikap manusia terhadap yang disembahnya, yang kepada, kalau kita kan yang disembah adalah Allah, Rob, maka kemudian ilah itu betul-betul terkait hanya dengan manusianya, dengan sikap manusia, dengan sekitarnya, dengan Allah dan yang lain-lainnya. Kalau dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul la ilaha illallah sudah diterima itu. Tapi ketika dia menyembah Allah tuh juga menyembah yang lain, nah itu sudah ada syirik. Nah itu karena terkait dengan bagaimana sikap dia terhadap yang lain-lain. Apakah dia lebih memprioritaskan Allah atau juga membersamakan yang lain, mementingkan yang lain dalam kehidupannya, sehingga yang lain itu bisa mempengaruhi sikapnya. Kalau dia hanya mengilahkan Allah semata, maka sikapnya itu betul-betul hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia masih mungkin seseorang itu bersikap dia sebagai seorang Muslim, tapi masih dipengaruhi oleh yang lain, sehingga kebijakannya keluar dari ketentuan Allah. Iya. Karena dia sudah mementingkan yang lain. Selain Allah yang penting, juga Allah yang penting. Ada yang lainnya lagi. Selain Allah. Berarti sudah mempersekutukan di situ. Dalam hal pengabdian kepada Allah, dalam hal menyembah Allah, dalam hal mementingkan Allah. Begitu. Jadi ilah ini terkait dengan sikap manusia. Sikap manusia dan jin semuanya. Karena jin juga kan ada jin yang
taat dan menerima Allah dan menerima Al-Quran gitu. Ada juga yang tidak menerima Al-Quran. Gitu. Nah, jadi itu saya melihat wawasan yang Ustadz, terus terang ini tak terasa sudah 1 jam. Tapi dengan berbincang-bincang dengan Ustadz, membedah buku dari karya Ustadz Saiful Islam ini, prasyarat saya untuk memahami Al-Quran ternyata masih banyak yang belum saya kuasai tadinya. Betul, sama-sama. Saya juga sama, terus belajar ini karena. Jadi kan satunya ini bulan Ramadan dan kita dianjurkan untuk memperbanyak interaksi ibadah, dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Ternyata luar biasa, luas sekali. Kita seakan-akan berenang sendirian di samudera ilmu yang begitu luas. Dan kita tidak berbekal apa-apa, minim. Nah, ulama-ulama itu sebetulnya penuntun supaya kita bisa menikmati hidangan yang Allah berikan, ya, petunjuk yang begitu terang benderang, memudahkan menuntun kita ke jalan keselamatan. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita, Ustadz, atau dari buku ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan? Jadi saya teringat ya, tadi dalam obrolan kan sudah dibicarakan ada orang-orang yang berlagak ilmiah gitu kan. Hermetik gitu kan. Hermeneutik gitu kan. Yang itu untuk kosakata mereka, perbendaharaan mereka, dan kemudian tapi diaplikasikan ke Al-Quran. Padahal ya tadi itu karakteristiknya sangat lain sekali. Kalau Al-Quran, wahyu itu betul-betul given dari Allah, tulisannya, suaranya, ya, catatannya, sehingga nanti juga ini menghasilkan struktur ilmu yang sedemikian rupa, nahwu, sorob, tajwid, dan kemudian balagohnya yang lain-lain juga sedemikian rupa. Jadi saya ini tertantang hari-hari ini kan banyak sekali tuh yang antum pernah dulu ada viral tentang Al-Qari'ah sebagai bukan kiamat tetapi Qari'ah pembaca gitu. Betul. Ada kan itu. Yang terkait sekarang lagi rame lagi tentang misalnya Sidratul Muntaha gitu. Sidratul Muntaha dengan arti yang lain lagi gitu. Ini kan karena gaya-gayaan untuk belajar Al-Quran hanya terjemahnya saja. Padahal kata beliau ini, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah, ya itu tadi yang betul-betul yang dibawa oleh Rasulullah. Yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan wahyunya itu. Wahyu dalam pembacaannya, wahyu dalam penulisannya, itu betul-betul taufiki, itu talaki. Dari yang didapatkan secara talaki. Gitu. Ya kita juga sama begitu. Kalau mau mempelajari Al-Quran harus talaki juga dalam ilmunya begitu. Bukan asal Ya, kesimpulan yang saya tangkap tolong dikoreksi. Jadi ketika kita ingin memahami Al-Quran, maka kita gunakan paket yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara metodologis juga kita menggunakan metodologis yang sudah diajarkan oleh para ulama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya gitu ya. Maka tidak akan melenceng, tidak akan salah paham dan memahami yang salah. Jadi belajar Al-Quran, terjemahan itu adalah karya manusia. Iya kan? Dia menginterpretasikan kata lafaz-lafaz dalam Al-Quran ke dalam tradisi bahasa lokalnya. Dan itu pasti banyak keterbatasannya. Dan manusiawi sekali. Iya, manusia banyak kekurangan. Dan manusia itu banyak salahnya juga kekurangannya. Oleh karena itu kemudian dengan tegas terjemah itu bukan terjemah Al-Quran, bukan Al-Quran. Dia seperti kalau membaca terjemah Al-Quran seperti juga membaca buku yang lain. Tapi kalau membaca Al-Quran yang huruf per huruf aja
alif lam mim misalnya kan, alif lam Iya, lamnya iya. bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, Huruf, lam satu huruf, dan mim satu mim huruf. satu huruf, dan masing-masing ada 10 kebaikan, dari alif 10 kebaikan, lam Lam 10 10 kebaikan, mim 10 kebaikan kan, sehingga ada pahalanya sedemikian rupa. Tapi kalau membaca terjemahnya saja, itu juga bagus, cuman tidak sebanding. Bukan berarti kita sudah belajar Al-Quran. Jadi paketnya masih belum lengkap ya Tat? Masih belum lengkap. Masih, kalau ini apa namanya, ini ilustrasi yang bagus. Kalau rumah itu, kalau terjemah itu baru di luarnya saja. Gitu. Tampakkan luarnya aja. Tapi kalau mau dalamnya lagi ya, baca lagi lebih detail gitu. Betul. Ya ada Kamar-kamarnya kisah gitu Tat ya. Orang buta memahami gajah. Ada yang megang kakinya, oh gajah kayak tiang. Iya. Ada yang megang belalainya, oh gajah itu kayak selang gitu. Padahal itu belum utuh Tat ya. Iya. Belum komprehensif. Komprehensif. Kalau jadi mau belajar Al-Quran yang dalam ya harus paket dari Allah itu dipelajari, dipahami dengan baik. Gitu. Nah, alhamdulillah sih saya melihat dengan online ini, teknologi ini, belajar online banyak, yang gratis banyak. Iya itu. Saya termasuk yang belajar bahasa Arab, mengulang lagi sampai bisa mencoba belajar mengi'rab itu dari online aja. Oh. Ada metode tamyiz, ada teman-teman dari ITB itu sudah secara khusus lagi ada kajian khusus untuk belajar bahasa Arab dengan itu. Biasa Ustadz masih, itu tahun berapa Tat belajar online gitu? Saya udah 4 tahun nih. Pasca itu aja ya, apa namanya, corona ya? Iya, corona, Pandemi ya? Iya, pandemi. Dan diajak, iya sambil saya pengen belajar. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Tat. Jadi ya mengerti tadi itu ada tasrif apa istilahi tasrif sigoti, tasrif domiri, lugawi, kemudian mengi'rab. Memang tadi itu apa namanya, saya renungkan tadi yang tentang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kok wajilat sih? Kenapa? Karena yang ini kan menjadi fa'ilnya itu adalah kulubu Ya, hatinya. kulubu ya. Jadi fa'ilnya itu yang beraktivitasnya. Dan situ kenapa jadi kulub itu jadi fa'il, karena tandanya itu rofa. Iya Tat. Dan ini karena bagian dari tubuh disebutnya ini kan diinterpretasikan dengan domir wanita. Jadi dia mengata wajilat. Nah, kemudian jadat juga sama, jadat ayatuhu. Nah, jadi zadat bertambah. Apanya bertambah? Jadat imanan. Tuliat alaihim ayatuhu. Yang dibacakan itu apa? Failnya apa? Ayat tuh. Ayat. Karena kenapa di sini ayatnya itu rofa, jadi sebagai fa'il. Kemudian zadat hum, imanan. Ini kenapa jadat ini lagi ke apa namanya? Nah di sini apa namanya domirnya fa'ilnya fa'il yang tersembunyi, yaitu kepada keimanan. Ya. Begitu barangkali. Ustadz, alhamdulillah tak terasa kita sudah 1 jam berdiskusi. Ya. Ini terus terang mudah-mudahan membuka cakrawala. Amin. Para pemirsa nanti yang melihat, dan tadi saya aja udah, ternyata level kita untuk memahami masih jauh. Ya. Terus kalau kita masih di level ini nggak mau berusaha,
ya maka pemahaman kita masih di level ini aja gitu ya. Sedangkan kita dituntut untuk terus meningkatkan lagi kembali lagi. Amin. Ya, baik Ustaz, kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ya, Sama-sama. membantu sekali. Iya. Jadi kalau saya membaca buku ini akan tertatih-tatih. Jadi ada orang yang mesti menuntun untuk menyampaikan kepada orang-orang yang awam seperti ini. Iya, Ya. alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaallah, alhamdulillah. Wabarakatuh.